Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kematian itu merupakan suatu kepastian, dan kematian itu datangnya tiba-tiba. Oleh karenanya ada rahasia di balik dari kematian. Apakah yang kita lihat di antara orang-orang yang terdekat dengan kita, ataupun berita-berita yang sampai kepada kita tentang kematian. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita berupa kehidupan. Yang Ibnu Umar pernah mendapatkan nasihat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini ibarat orang asing atau orang yang dalam kondisi safar. Lalu beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, apabila kalian berada di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan apabila kalian berada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Kita tidak tahu apakah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita besok masih ada. Maka di saat sekarang ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu itu untuk kita isi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada poin sebelumnya, pembahasan kita terakhir, itu poin yang pertama, larangan mengharap dan meminta kematian disebabkan karena musibah yang menimpa diri maupun harta. Jadi di sana ada larangan meminta kematian. Jadi tidak boleh seseorang itu meminta kematian. Nah, dan kalaupun pada akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaklah mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku sekiranya ya kematian itu baik bagiku. Ini pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu tidak boleh mengatakan ya meminta kematian. Ya Allah, matikanlah aku, tidak boleh. Tapi pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lanjutkan rahasia di balik kematian di poin yang kedua. Bab yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah diperbolehkannya mengharap kematian. Ya, diperbolehkannya mengharap kematian karena khawatir agamanya akan hilang. Ya, karena khawatir agamanya akan hilang jika tetap hidup. Nah,
Jadi bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah diperbolehkannya mengharap kematian karena khawatir agamanya akan hilang jika tetap hidup. Nah, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah bab yang kedua ini bertolak belakang dengan bab yang pertama. Karena bab yang pertama disebutkan larangan mengharap kematian. Ya, larangan meminta kematian karena musibah yang menimpa harta dan dirinya. Nah, yang menjadi pembeda di sini, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau di bab yang pertama itu dilarang karena apa? Karena musibah. Karena musibah baik berupa hartanya, kemudian jiwanya. Ini disebabkan karena musibah berkaitan tentang dunia. Tapi kalau yang kedua ini berkaitan tentang apa? Agama. Ya, khawatir akan agamanya sehingga diperbolehkan bagi dia untuk meminta kematian karena khawatir terhadap agamanya. Tapi kalau hanya sebatas hilangnya dunia, hilangnya harta, ya kedudukan, jabatan dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti itu dia tidak boleh meminta kematian. Tapi kalau khawatir akan terfitnah agamanya, maka dalam kondisi seperti ini dia boleh meminta kematian. Inilah yang membedakan antara bab yang pertama dengan bab yang kedua. Demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Taib. Di dalam bab ini penulis Al-Imam At-Tabarani menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan tentang bab ini. Di antaranya surat Yusuf ayat yang ke-101. Ya, surat Yusuf ayat yang ke-101 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin, yang mengabarkan tentang ucapan Nabi Yusuf di mana Nabi Yusuf mengatakan tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, wa alhiqni bis solihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, ada dua permintaan Nabi Yusuf di sini. Ya, yang pertama apa? Minta dimatikan dalam kondisi muslim. Kemudian yang kedua digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Demikian ikhwani fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nabi Yusuf pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dimatikan, ada penjelasan dari Imam Qatadah. Beliau mengatakan tidak ada orang yang mengharap kematian baik seorang nabi maupun selainnya kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika disempurnakan kenikmatan dan dikumpulkan segala sesuatu baginya, yang demikian itu ia sangat merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kenikmatannya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin kenapa dia ingin mengharapkan kematian? Ya, karena yang diinginkan adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadapan para sahabat, dan salah satu sahabat yang hadir pada saat itu adalah Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah tawarkan kepadanya dunia dan apa yang ada di dalam. Kemudian yang kedua, Allah tawarkan apa yang ada di sisinya. Maksud apa yang ada di sisinya di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang paling paham terhadap ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah, maka Abu Bakar mengatakan,
Ya Rasulullah, bapak ibuku menjadi tebusannya. Ya, bapak ibuku menjadi tebusan untuk. Nah, jadi Abu Bakar tidak menginginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih apa yang ada di sisi Allah. Karena apa? Karena syarat masuk ke dalam surga itu adalah mati. Seorang itu ingin masuk surga. Dan syarat kalau seandainya dia ingin masuk surga, mati terlebih dahulu. Dan menangislah Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan apa? Dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diinginkan oleh Rasulullah adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terbukti jamaah di hari Senin. Di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah di waktu duha. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak pada saat beliau melihat Abdurrahman bin Abi Bakar membawa siwak dan pandangan matanya itu menuju siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Lalu Aisyah tahu Nabi SAW begitu suka dengan siwak. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, maukah aku ambilkan untukmu? Maka Rasulullah SAW pun menganggukkan kepala. Lalu diambillah. Nah setelah diambil, tekstur siwaknya ini masih kasar. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bertemu dengan Allah, baik dalam kondisi sholat, beliau bersiwak. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli sholat. Kalau sekiranya tidak memberatkan atas umatku, ya laula an asyqa ala ummati, kalau sekiranya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Setiap kali sholat, setiap kali wudhu. Nah, kenapa? Karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang paling sempurna. Dan ternyata ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau juga berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dimulai dari bersiwak terlebih dahulu. Maka beliau pun bersiwak setelah tekstur siwaknya itu halus, lalu Aisyah memberikan kepada Nabi dan Aisyah mengatakan sungguh Nabi Shallallahu alaihi wasallam benar-benar bersiwak dengan sebaik-baik siwak. Dan setelah itu beliau Shallallahu alaihi wasallam tatkala menuntaskan siwaknya, maka beliau mengangkat telunjuknya ke atas langit sembari mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, menuju kekasih yang paling tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, karena kesempurnaan nikmat itu sudah beliau dapatkan. Ya, kesempurnaan sudah beliau dapatkan. Terlebih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau meminta kematian. Ya, maka beliau meminta kematian. Dan kematian yang diminta oleh seorang muslim karena kerinduannya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kerinduannya ingin bertemu dengan Allah. Namun yang terjadi pada bab sebelumnya, dia minta kematian karena apa? Karena dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup menghadapi ujian, sakitnya, hartanya habis, ya, keluarganya dalam kondisi yang sulit. Ini berkaitan dengan dunia. Sehingga dia minta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Karena berat menanggung penderitaan dunia. Demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, jadi orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman ketika dihadapkan kepadanya suatu fitnah, maka yang diinginkan adalah kematian, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah yang berkaitan dengan agamanya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ya, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, ini bentuk ketawaduan. Ya, ini bentuk ketawaduan. Sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang soleh meskipun aku bukan orang yang soleh. Ya, aku mencintai orang-orang yang soleh meskipun aku bukan orang yang soleh.
dan aku membenci pelaku kemaksiatan meskipun aku adalah orang yang berbuat maksiat. Demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Berdoa agar dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh ini suatu keharusan. Karena ini nikmat, nikmat berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya bukan hanya sebatas nikmat berteman, tapi berteman dengan orang-orang yang soleh. Demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak tahu nikmat mana yang aku syukuri. Apakah nikmat aku berada di dalam Islam ataukah nikmat bertemu dengan orang-orang yang soleh. Nah, jadi kalau ternyata bi'ah kita, circle kita, lingkungan kita ini adalah orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh, yang mengingatkan kita kepada kebaikan, maka ini nikmat. Walaupun kita dapatkan mungkin teman kita ada kekurangan, itu biasa. Tapi yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya. Ya, yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikan dari teman kita. Kalau kita hanya melihat keburukan-keburukannya saja, kita nggak akan bisa berteman. Ya, kita nggak akan bisa berteman. Sama seperti dalam rumah tangga misalnya. Kalau yang kita lihat hanya keburukan-keburukan pasangan kita nggak akan bisa bertahan di dalam rumah tangga. Tapi yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi meminta dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh ini merupakan doa keharusan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Untuk apa? Untuk menjaga agamanya. Kenapa dia harus bersama dengan orang yang soleh? Karena bersama dengan orang yang soleh mampu menjaga agamanya. Tapi kalau dia berada di lingkungan bukan orang-orang yang soleh, lambat laun agamanya akan hilang. Seperti itu dia jamaah yang digunakan oleh Allah. Ya, mohon maaf seperti seorang yang apa namanya murni dia tidak suka dengan rokok misalnya, dia nggak suka dengan rokok. Tapi karena circle-nya, kawan-kawannya itu semua, akhirnya dia gabung. Awalnya hanya pada saat dia mendapatkan teman-temannya seperti itu, ya dia batuk. Karena bukan kebiasaannya. Tapi aroma nikotin yang senantiasa dihirup lagi-lagi menjadi kebiasaan. Dan lingkungan seperti itu, maka mau tidak mau sedikit demi sedikit dia punya pengaruh, dia terpengaruh, dia coba. Dia coba sekali batuk-batuk deh. Ya. Kemudian besok dicoba lagi mulai agak aman. Ya, yang tadinya dia minta dengan temannya sekarang udah beli sendiri. Ya, ujung-ujungnya dia yang jual rokok. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena biahnya tadi. Dan kita membutuhkan orang-orang yang soleh. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang soleh di dalam menjaga agama kita. Seperti itu di ikhwan fillah. Hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang lain, ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf tidak mengharapkan kematian. Tetapi yang ia harapkan adalah wafat dalam keadaan berislam. Nah, maksudnya apabila datang ajalku maka wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ini di antara pendapat yang dipilih oleh para ulama tafsir. Jadi kalau seandainya mati, mati dalam kondisi muslim. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Mati dalam kondisi Islam itu satu keharusan. Karena bisa menyelamatkan seorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan para nabi. Di antaranya pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Mati dalam kondisi muslim. Muslim yang bagaimana jemaah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah apa yang dimaksud dengan Islam. Karena di sana beliau menjelaskan mengenal agama Islam. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Dan beliau menjelaskan apa itu Islam. Ya, apa itu Islam? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-Islam, yang dimaksud dengan Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atun minasyirki wa ahlihi. Yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah
berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Jadi pasrahnya kita hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang itu pasrah hanya sebatas pasrah, bukan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini salah. Tapi pasrahnya seorang muslim, pasrahnya seorang hamba yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengesahkan Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Konsep Islam yang kedua. Tunduk dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari syariat-syariatnya. Jadi kalau seorang sudah mengatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, namun dia tidak tunduk dengan kalimat itu, maka ini tidak ada faedah. Diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tidak dilaksanakan. Diperintahkan untuk melaksanakan puasa, dia tidak laksanakan. Diperintahkan untuk mengeluarkan zakat ketika hartanya sudah sampai haul dan nisab, dia tidak keluarkan. Maka ini dikatakan dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, konsep yang ketiga apa? Wa bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Maka inilah Islam yang sebenarnya. Artinya jamaah, jangan kita mati dalam kondisi Islam kita ini tercampuri dengan kesyirikan, terkotori dengan kesyirikan. Karena orang yang mati sementara dia belum bertobat dari kesyirikannya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dijaga. Ya, yang ini yang dijaga. Maka mati dalam kondisi muslim. Baik, demikian ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan dalil yang kedua di dalam surat Maryam ayat yang ke-23. Nah, Allah Subhanahu wa taala menukilkan perkataan Maryam. Apa kata Maryam? Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Wahai seandainya saja aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Apa yang diinginkan oleh Maryam? Yang diinginkan oleh Maryam adalah meninggal dunia. Sebelum ini maksudnya apa? Sebelum rahimnya itu ditiupkan ruh. Ini ujian. Ujian yang dialami oleh seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Imran memiliki anak yang dia telah bernadar ya untuk meletakkan anaknya ini nanti untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terlahir siapa? Yang terlahir adalah Maryam, perempuan. Perempuan ini tidak sama dengan laki-laki, tapi karena sudah bernadar, maka dibuatkanlah tempat ibadah untuk Maryam. Hanya memang difungsikan, hanya memang dia diperintahkan untuk ibadah. Nah, pada saat beliau beribadah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat meniupkan ruh padanya. Dan pada akhirnya beliau pun hamil tanpa dibaringi dengan pernikahan terlebih dahulu. Hamil dalam kondisi tidak disentuh oleh laki-laki. Dan ini menjadi fitnah. Khonifuddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ini menjadi fitnah. Pada saat dia hamil yang memang tidak disentuh oleh laki-laki, maka orang-orang membulinya. Ya, dikatakan pezina dan seterusnya. Kenapa? Gak mungkin seorang wanita hamil itu tanpa berhubungan badan. Dan mereka tahu bahwasanya Maryam ini tidak memiliki suami. Ya, tidak ada suaminya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa hamil? Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga fenomena peristiwa yang dialami oleh Maryam ini merupakan fitnah bagi agamanya. Ya, orang-orang senantiasa mengatakan perkataan-perkataan yang tidak benar terhadap Maryam. Sehingga pada akhirnya dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha. Ya seandainya saja aku mati sebelum ini.
Ya, sebelum ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena fitnah yang dia tanggung, karena ujian yang dia alami, ujian yang berkaitan dengan agamanya. Demikian ikhwan fillah. Hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa Maryam mengharapkan kematian? Alasannya yang pertama, karena ia takut akan tuduhan buruk terhadap agamanya. Ini alasannya. Jadi minta kematian karena apa? Khawatir terhadap agamanya. Tuduhan yang dilontarkan ya oleh orang-orang kepada Maryam berkaitan dengan agamanya. Ya, bukankah orang tuamu adalah orang yang soleh? Ya, kerabatmu juga demikian. Ya, kenapa engkau melakukan yang seperti ini? Nah, Maryam ketika sudah menerangkan, menjelaskan, tetap tak percaya. Kenapa? Karena mustahil ada bayi di dalam rahimnya kemudian tidak terjadi persetubuhan, mustahil. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini alasan yang pertama. Ya, alasan yang pertama, tuduhan buruk terhadap agamanya. Tuduhan keji. Ya. Karena memang ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam ada namanya qadhful muhsanat. Menuduh wanita yang baik-baik berzina. Kalau tuduhan ini tidak terbukti, makanya di dalam ditegakkan hukum rajam, ya ditegakkan hukum rajam itu ada dengan dua cara. Pada saat terjadi perzinahan dan ditegakkan hukum rajam itu dengan dua cara. Yang pertama, ada 4 orang saksi yang melihat. Ya, ada 4 orang saksi yang melihat. Dan saksi yang melihat ini semuanya sama. Sama-sama melihat ya laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri berhubungan badan. Dan keempat-empatnya melihat sama. Ya, kalau ternyata ada satu di antara yang 4 itu yang ternyata melihatnya sudah selesai nih, mereka tidak berhubungan badan lagi. Mohon maaf seperti mereka sudah menggunakan pakaiannya. Ya, ini 4 orang, tapi orang yang keempat ini tidak melihat. Maka yang seperti ini masuk ke dalam apa? Tuduhan terhadap wanita yang baik-baik berzina. Nah, kalau ternyata ya tuduhan ini tidak benar, maka konsekuensinya orang yang menuduh ini didera 80 kali dera, dicambuk 80 kali cambukan. Kenapa? Karena persaksian mereka berbeda. Adapun yang kedua, adapun yang kedua yaitu dengan pengakuan. Dengan pengakuan. Kalau ternyata ada seorang wanita yang bertobat sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang bertobat dari perbuatan zina. Dia ngaku kepada Nabi. Dan di antara tanda bahwasanya dia telah berzina, dia hamil. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpaling dari dirinya supaya apa? Sudah taubat saja. Taubat, sembunyikan aibnya, bertobat kepada Allah, perbaiki muamalahnya dengan Allah, selesai. Tapi dia memaksakan diri mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya, tunggulah sampai engkau melahirkan. Sampai dia melahirkan, ketika dia sudah melahirkan datang lagi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Tunggulah sampai engkau menyusuinya 2 tahun. Nah, ketika selesai 2 tahun, pengen lagi bertobat, pengen bebannya ini selesai, datang lagi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barulah ditegakkan hukum rajam. Dan itu kalau hukum Islam yang ditegakkan. Artinya hari ini, kalau seandainya ada seorang yang berzina, yang dia sudah berumah tangga, ya, dan dia pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dia datang. Cukup dia sembunyikan dan dia benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, jangan pernah dia ulangi lagi. Benar-benar dia menyesal dan perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ini alasan yang pertama kenapa Maryam ingin minta kematian. Alasan yang kedua, agar ia tidak menjadi sebab bagi kaumnya dalam perbuatan dosa dan kekejian. Nah, agar ia tidak menjadi sebab bagi kaumnya dalam perbuatan dosa dan kekejian.
yaitu dengan menuduhnya dengan tuduhan keji terhadap agamanya dan tuduhan perzinahan. Jadi dia tidak pengen kaumnya itu berdosa gara-gara dia. Ya, apa dosanya? Di mana mereka menuduh, ya mereka menuduh dengan tuduhan keji kepada Maryam. Maka dalam kondisi seperti itu, dia masih memikirkan umatnya, dia masih memikirkan kaumnya, karena kaumnya nggak tahu, ya kaumnya tidak tahu. Dan pada akhirnya kesabaran Maryam pun berbuah hasil dengan lahirnya Nabi Isa. Dan di antara mukjizat Nabi Isa yaitu berbicara di dalam buayan. Ya, pada saat Nabi Isa dilahirkan, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa menerangkan semuanya. Ya, setelah Maryam melahirkan Nabi Isa, maka mereka diberitakan kepada Maryam untuk bertanya kepada anak ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keistimewaan kepada Nabi Isa, menjelaskan tentang apa namanya? Semua yang terjadi. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Jadi hal ini menunjukkan kalau ternyata ya seorang itu menginginkan kematian karena khawatir terfitnah terhadap agamanya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Yang seperti ini diperbolehkan ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Khawatir agamanya terombang-ambing, khawatir dia terfitnah, dia tidak tahan dengan fitnah-fitnah yang ada, kemudian pada akhirnya dia minta kematian, maka yang seperti ini diperbolehkan. Dan tidaklah orang yang minta seperti ini, minta kematian seperti ini, disebabkan karena fitnah terhadap agamanya, kecuali orang-orang yang beriman. Yang tidak boleh tadi, yang tidak boleh karena apa? Nggak sanggup menerima musibah, hilang hartanya, hilang dunianya, ya penyakit diterimanya, dia nggak sanggup, maka ini nggak boleh minta kematian. Ya, demikian ya Fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya habis. Semua hartanya habis, anak-anaknya meninggal dunia, kaumnya mengabaikannya. Tinggal hanya 2 orang saja dari temannya dan istrinya yang setia. Dan beliau tidak minta kematian. Bahkan beliau ya alaihissalam tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Ya, belum berdoa kepada Allah. Bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia pernah mengatakan kepada istrinya. Pada saat istrinya mengatakan, "Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberikan kesembuhan?" Maka Nabi Ayub mengatakan, "Sudah berapa lama kita diberikan nikmat?" Istrinya mengatakan 70 tahun. Sudah berapa lama kita diberikan musibah? 7 tahun. Nikmat 70 tahun, musibah 7 tahun. Artinya Nabi Ayub ini sudah siap kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah selama 70 tahun juga. Nah, dan berlalulah masa. Akhirnya Nabi Ayub itu berdoa disebabkan karena ada perkataan yang dilontarkan oleh temannya ini yang menjadikan fitnah bagi Nabi Ayub. Mereka mengatakan, sungguh Nabi Ayub itu tidaklah mendapatkan ujian penyakit itu karena apa? Karena dosa yang dilakukan. Ini kaitannya dengan agama. Lalu pada akhirnya khawatir dia dan dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah ini dimuliakan oleh Allah? Karena yang namanya nabi itu maksum. Nabi itu maksum. Ya dosa apa yang dilakukan? Dia tidak berpikir ada dosa yang dilakukannya kemudian kalaupun melakukan dosa maksum. Sehingga pada akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada saat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Di mana Nabi Ayub diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke bumi, maka keluarlah air. Dari sana dia minum, dari sana dia mandi. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, barulah dia berdoa kepada Allah. Kalau tidak, beliau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tuduhan yang dilontarkan, ya tuduhan yang dilontarkan ini khawatir yang menjadikan orang-orang itu melakukan dosa karena ketidaktahuan mereka.
Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Penulis membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumus sa'ah." Kiamat tidak akan terjadi hatta yamurra rajulu bi qabri rajul fayaqul ya laitani makana. Kiamat tidak akan terjadi sampai seseorang melewati sebuah kuburan lalu dia berkata, ya, lalu dia berkata. Jadi kalau sudah ada orang yang mengatakan seperti ini ketika dia lewat kuburan, melewati kuburan, apa yang dikatakannya? Ya laitani makanahu. Seandainya aku menempati tempatnya, yaitu seandainya aku meninggal dunia. Kalau sudah ada orang yang mengatakan seperti ini, maka kiamat akan ditegakkan. Menunjukkan apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Menunjukkan fitnah ini sudah menyebar. Karena nanti akan kita sebutkan tanda-tanda hari kiamat di mana Allah Subhanahu wa taala memunculkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memfaqihkan, ya, Imam Mahdi dari keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari anaknya Fatimah dan dari keturunan Hasan. Kapan dimunculkan jamaah ini dimuliakan oleh Allah? Kapan dibaiat? Ketika di seluruh dunia sudah terjadi fitnah, sudah terjadi kehancuran. Kalau mungkin kita melihat hanya sebagian tempat misalnya, hanya sebagian negara yang terjadi konflik, terjadi fitnah, sementara di tempat-tempat yang lain masih aman, ini belum terjadi yang namanya kiamat. Ya, belum terjadi kiamat. Nah, demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Sampai seluruh tempat itu terjadi kekacauan. Kalau seluruh tempat itu sudah terjadi kekacauan, merata semuanya, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan, ya, Imam Mahdi dan dibaiat oleh manusia pada saat itu. Nah, kalau ini zaman ini datang, ya, zaman ini datang, maka ada orang yang mengatakan, ya laitani makanahu, seandainya aku menempati tempatnya. Artinya dia menginginkan kematian. Kenapa? Karena telah terjadi fitnah terhadap agamanya. Yang dia khawatir terhadap agamanya, yang masuk syubhat kepada dirinya, sehingga pada akhirnya apa? Sehingga pada akhirnya dia pun terfitnah. Dia pun terfitnah, jamaah ini dimulakan oleh Allah. Makanya ada solusi dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa-masa fitnah ada solusi yang dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa solusi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Solusinya adalah bersegera beramal. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan, fakita illail mudlim, yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran." Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang masa-masa fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Di pagi hari seseorang itu dalam kondisi mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Apa sebabnya? Dia jual agamanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Maka orang yang seperti ini telah terfitnah terhadap agamanya. Dia abaikan agamanya, dia biarkan agamanya. Ya, karena menggapai dunia. Maka ketika terjadi di zaman-zaman fitnah, dan kita katakan, ya, di saat ini juga banyak fitnah yang menyebar. Lalu kalau seandainya kita menunda-nunda amalan kita, boleh jadi dengan penundaan amalan itu kita nggak akan bakal melakukan amalan. Maka solusinya apa? Solusinya adalah badir, segera. Disegerakan untuk melakukan amalan. Karena berapa banyak amalan-amalan yang kita tunda pada akhirnya kita nggak jadi melakukannya. Kita nggak jadi melakukannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi solusi yang diberikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan bersegera untuk melakukan amalan. Nah, di dalam hadis ini, ya, di dalam
Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, karena apa? Karena beratnya cobaan keimanan yang dialami oleh seorang Muslim, dan dia khawatir rusak agamanya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dia sendiri, ya tidak ada teman yang membersamainya. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka di saat kondisi yang kacau, yang masyarakat yang apa namanya, notabene yang banyak melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dia ingin menyelamatkan agamanya dengan cara apa? Minta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunianya, bukan karena harta bendanya, tapi dia ingin menyelamatkan agamanya. Maka di zaman-zaman awal, dalam rangka menyelamatkan agama, apa yang diperintahkan? Hijrah. Nah, sekarang kita mau hijrah kemana lagi? Kalau ternyata tempat itu juga tempat yang memang di sana ada fitnahnya, ya untuk apa kita hijrah lagi? Ya hijrah itu kalau seandainya kita pengen menyelamatkan agama kita dan di tempat yang lain yang memang kita bisa menyelamatkan agama kita, iya. Tapi kalau sudah menyebar merata fitnah, mau kemana lagi kita hijrah? Gak ada tempat hijrah lagi yang dimuliakan oleh Allah. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah uzlah, bukan hijrah. Hijrah itu berpindah, adapun uzlah itu menyendiri. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi kerusakan di Makkah pada saat itu, yang dilakukan oleh Nabi apa? Bertahanut. Beliau naik ke atas bukit. Ya, yang di sana beliau menyendiri, memikirkan bagaimana apa yang terjadi. Seperti itu dia jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kalau sudah tidak ada tempat lagi, di mana-mana sudah menyebar fitnah, solusi yang terakhir apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang melewati kuburan dan dia berharap kematian, dia sudah tidak tahan lagi dengan fitnah yang ada. Dia khawatir terhadap agama. Nah, demikian jemaah ini dimulakan oleh Allah. Baik. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini doa, ini doa yang bagus. Ya, ini doa yang bagus. Hendaknya kita masukkan di dalam doa-doa kita. Apa kata Nabi? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Aku mohon kepadamu untuk bisa mengerjakan kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta fin nasi fitnatan, dan apabila engkau memperlakukan fitnah kepada manusia, faqbidni ilaika ghayra maftunin. Wafatkanlah aku dalam kondisi selamat dari fitnah. Nah, kita ulangi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa mengerjakan kebaikan. Wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Nah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai orang-orang miskin. Demikian. Agar apa? Agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mencintai orang-orang miskin. Nah, ini kalimatnya. Kalimat akhir inilah sebagai penjelas di dalam bab ini. Wa idza aradta fin nasi fitnatan, dan apabila engkau menginginkan fitnah pada manusia, faqbidni ilaika, maka wafatkanlah aku. Faqbidni ilaika, maka wafatkanlah aku. Ghairu maftunin,
maka wafatkanlah aku dengan selamat dari fitnah. Ya, maka wafatkan aku dengan selamat dari fitnah. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta fin nasi fitnatan faqbid ilaika ghayra maftunin. Nah, jadi kita nggak tahu jamaah ini dimuliakan oleh Allah, terkadang ada syubhat-syubhat yang masuk pada akhirnya agama kita terfitnah. Ya, kita tergelincir dengan syubhat-syubhat yang ada, ujung-ujungnya yang tadinya kita istiqomah akhirnya pada akhirnya bengkok. Yang tadinya kita sholatnya dengan berjamaah kita jaga, ya pada akhirnya ujung-ujungnya nggak mau lagi berjamaah dengan alasan ini dan itu. Yang tadinya ya kita berusaha untuk memelihara ya sunnah Nabi SAW seperti memelihara jenggot, pada akhirnya tidak dilakukan lagi. Nah, kenapa? Karena fitnah. Fitnah yang menyambar-nyambar yang mengenai agama kita. Dan dalam kondisi seperti itu, ketika kita tidak sanggup menghadapi fitnah, maka berdoa kepada Allah, faqbidni ilaik, matikanlah aku. Faqbidni ilaika ghairu maftunin, matikanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah. Di akhir-akhir masa kepemimpinan Umar bin Khattab, di saat usia beliau sudah mulai tua, fisiknya sudah mulai melemah, maka di saat itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang kepemimpinnya 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu banyak ekspansi-ekspansi, penaklukan-penaklukan. Ya bahkan sampai Palestina, Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dengan pemimpinnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya kunci yang dipegang oleh ahlul kitab itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Yang hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya Baitul Maqdis itu tidak lagi menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi kaum muslimin karena sudah dikawal oleh orang-orang Israel. Ya. Lihat bagaimana perjuangan kaum muslimin di zamannya Umar bin Khattab. Ya. Dan mereka dimuliakan pada saat itu. Mereka dimuliakan pada saat itu. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin mulia, maka kembalilah kepada agama kita. Kembalilah kepada agama yang memang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pedulikan celaan orang-orang yang mencela. Ketika kita sudah tahu bahwasanya ini sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita mengamalkannya, jangan pedulikan celaan orang-orang yang mencela. Nah, kalau kita memperdulikan celaan orang-orang yang mencela, pada akhirnya kita tidak akan mengamalkan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Umar? Beliau mengatakan, "Ya Allah, kekuatanku telah melemah, diriku telah menua, dan aibku telah tersebar." Ini menunjukkan Umar bin Khattab ini orang yang tawadhu. Ya tidak ada aibnya. Yang ada orang-orang mengetahui Umar bin Khattab ini adalah orang yang adil. Ya Allah, kekuatanku telah melemah, diriku telah menua, dan aibku telah tersebar. Maka ambillah aku kepadamu dalam keadaan tidak menyia-nyiakan dan mengurangi kewajiban darimu. Ini doa yang beliau bacakan. Ya Allah, kekuatanku telah melemah, diriku telah menua, dan aibku telah tersebar. Maka ambillah aku kepadamu. Artinya matikanlah aku. Dan di antara doa Umar bin Khattab itu doanya pun, ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi syahid dan matikanlah aku di kota Nabi. Dua yang beliau doakan. Ya, setelah beliau berdoa seperti ini, maka beliau berdoa, ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi syahid dan matikanlah aku di kota Nabi. Dan kedua-duanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya Umar bin Khattab meninggal dunia? Umar bin Khattab meninggal dunia ketika beliau ditikam hendak melaksanakan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang menjadikan kita terharu pada saat beliau melaksanakan sholat subuh, kemudian beliau ditikam sehingga pada akhirnya beliau pingsan. Orang-orang membangunkannya karena sholat subuh akan habis. Sholat subuh akan habis. Amirul Mukminin, as-salat.
Maka beliau pun bangun, beliau pun sadar. Lalu beliau mengatakan, "As-shalan nas, apakah manusia sudah sholat?" Ibnu Abbas mengatakan, "Na'am ya Amirul Mukminin." Iya, mereka sudah sholat wahai Amirul Mukminin. Lalu beliau mengatakan, "Na'am, la hadza fil Islam liman taraka shalah." Tidak ada bagian kebaikannya di dalam Islam bagi siapa-siapa yang meninggalkan sholat. Lalu Umar Khattab diberikan air, beliau berwudu. Dan setelah itu dia diberikan wadah yang berisi susu. Ketika dia minum susu, apa yang terjadi? Ternyata susu itu keluar dari usus-ususnya. Karena beliau mendapatkan tikaman yang banyak. Dan air susu itu tidak masuk ke dalam lambungnya kecuali keluar. Maka sebagian orang mengatakan Amirul Mukminin tidak bakal lama lagi. Karena sesuatu yang masuk sudah keluar. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan beliau mati dalam kondisi syahid. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi melaksanakan sholat subuh. Kemudian beliau pun dikuburkan di kota Nabi. Bukan hanya di kota Nabi, bahkan beliau dikuburkan di samping kuburan kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Namun di antara ketawaduannya, beliau menyampaikan kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah, sampaikan kepada Ummul Mukminin dari Umar bin Khattab, aku tidak lagi amir." Sampaikan kepadanya. Sampaikan kepadanya bahwasanya Umar bin Khattab minta izin supaya dikuburkan di samping kuburan sahabatnya. Kalau diizinkan, maka kuburkanlah. Kalau tidak, maka kuburkan aku di kuburan kaum muslimin. Maka dibawalah jenazahnya Umar. Lalu ketika sudah sampai di depan pintu rumahnya Aisyah, maka Abdullah bin Umar pun minta izin. Sejatinya, ya tempat yang tersisa itu ingin dimasuki oleh Aisyah. Tapi beliau mengutamakan Umar Khattab, sehingga beliau mengizinkan dipersilakan masuk. Dipersilakan masuk lalu dikuburkan di samping kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Abu Umar Ibnu Abdul Bar menyebutkan di dalam At-Tahmid dan Al-Istidkar dari hadis Zadan bin Umar dari Alif Al-Kindi yang berkata, "Aku duduk bersama Abis Al-Ghifari di atas tikar." Iya, aku duduk bersama Abis Al-Ghifari di atas tikar. Lalu ia melihat manusia yang terkena penyakit taun, wabah penyakit taun. Yang wabah ini nggak akan pergi kecuali menjadikan orang-orang meninggal dunia. Dan orang yang mati dalam kondisi terkena taun maka mati syahid. Ya, maka mati syahid yang digunakan oleh Allah. Dan ketika dia melihat banyaknya orang-orang yang terkena wabah penyakit taun ini, ya, maka ia mengatakan, "Wahai taun, ambillah diriku kepadamu, ambillah diriku kepadamu, ambillah diriku kepadamu." Maka Ali mengatakan, "Mengapa engkau mengucapkan hal itu? Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut." Janganlah salah seorang di antara kalian menginginkan kematian. Fa innahu inda dzalika inqita'u amalihi. Karena ketika hal itu terjadi, maka terputuslah amalannya. Wala yuradda fayasta'tatiba. Dan ia tidak dapat dikembalikan lagi ke dunia untuk meminta taubat. Jangan minta kematian, kata Nabi. Karena kalau sudah dia meninggal dunia, dia nggak bisa beramal dan dia tidak bisa sempat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun dijawab dengan hadis Nabi yang lain. Apa kata Abis? Dia pun mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil maut sittan." Bersegeralah minta kematian yang termasuk dalam 6 golongan ini. Jadi kalau dia masuk ke dalam 6 golongan ini, maka mintalah kematian. Ini kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, mintalah kematian untuk 6 orang ini. Siapa saja? Katanya, imratus sufaha, orang yang teramat bodoh. Ya, kalau orang yang pandir, orang yang teramat bodoh, maka mintalah kematian.
Kenapa? Karena orang yang seperti ini bakal dibodoh-bodohi oleh orang manusia. Dan dia celaka. Ya, dan dia celaka. Seperti itu dia jamaah yang dimulakan oleh Allah. Orang yang seperti ini bakal diakal-akali oleh manusia karena kebodohannya. Maka mintalah kematian. Ya, agar apa? Agar dia tidak dizalimi oleh orang lain. Demikian. Kemudian, waqatratus syarti. Orang yang terlalu banyak tanggungan. Ya, orang yang terlalu banyak tanggungan. Banyak kali tanggungannya dan dia sulit untuk menanggungnya. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya dan dia minta kematian. Nah, kemudian Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bai'ul hukmi, para penjual hukum, maka segeralah dia minta kematian. Kenapa? Kalau dia sudah menjual hukum, dia jual kepada siapa hukum itu? Kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang berbuat kedurhakaan. Maka hendaknya kalau ternyata dia menjual hukum itu kepada orang-orang yang zalim, sehingga orang-orang yang zalim ini bebas, lebih baik dia minta kematian. Ya, daripada apa? Daripada pada akhirnya nanti di hari kiamat dia dihukum lebih parah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikapnya yang tidak adil. Nah, kemudian wastighfafan biddam. Orang yang meremehkan urusan darah. Ya, siapa ini? Orang-orang yang banyak menumpahkan darah manusia. Lebih baik dia minta kematian daripada dia hidup, bakal terus-terusan dia dibunuh, dia membunuh banyak orang, mendingan dia minta kematian kepada Allah. Dengan banyaknya kematian yang dia lakukan, artinya dengan banyaknya yang dia bunuh, maka semakin lama dia akan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalam. Dan yang dimaksud kekal di sini karena apa? Karena saking lamanya nggak tahu sampai kapan dia harus keluar. Daripada dia terancam yang seperti itu, ya sudah minta mati aja dia. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian waqati'atur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Kenapa? Karena orang yang memutuskan silaturahim ini terancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata qati'un, gak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau ternyata dia bersikap demikian, dia putus silaturahimnya, bukan satu dua kerabat yang dia putus, tapi banyak, maka orang yang seperti ini terancam ya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Daripada banyak yang rahim-rahimnya yang dia putus lagi, maka lebih baik dia minta kematian. Wa nash'an yattakhiduna al-Qur'ana mazamir, dan orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai lagu. Ya, dan orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai lagu. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi diperdendangkan Al-Qur'an itu, dilagu-lagukan Al-Qur'an itu. Nah, jadi murni saja kalau memang dia diberikan keindahan di dalam membaca Al-Qur'an seperti Usaid Ibnu Hudayr. Pada saat dia baca Al-Qur'an, malaikat mendekat. Ketika malaikat mendekat, kudanya itu tidak tenang. Ya, kakinya tidak tenang, gelisah dia. Karena malaikat mendekat mendengarkan suara Usaid Ibnu Hudayr. Kemudian dia diam. Pada saat dia diam, kudanya tenang lagi. Dibaca lagi, kemudian kudanya gelisah karena di dekat kuda itu ada seorang bayi. Pada akhirnya dia berhenti. Dan besoknya dia sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ketika aku baca Quran seperti ini dan seperti itu, apa kata Nabi? Kalau kau baca sampai subuh, niscaya manusia akan melihat malaikat. Ternyata bacaannya itu didengarkan oleh malaikat. Ini bukan sesuatu yang dipaksa-paksakan, murni seperti itu. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan memaksakan diri untuk melagu-lagukan, karena Al-Quran itu bukan lagu. Demikian. Tapi memang kita diperintahkan untuk membacanya dengan indah. Demikian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yuqaddimuna rajula liyuganniyahum bil Quran wa in kana aqalluhum fithan. Mereka memilih seseorang untuk membacakan Al-Quran
meskipun ia orang yang paling sedikit pemahamannya. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengerti diperintahkan untuk membaca Al-Quran padahal dia tidak paham terhadap Al-Quran itu sendiri. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan boleh jadi habis. Kenapa dia berdoa? Ya, wahai taun, matikanlah aku karena mungkin dia masuk ke dalam salah satu dari 6 golongan ini. Ya, enam golongan ini ikhwanifiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kondisi yang mungkin banyak tanggungannya, kemudian fitnahnya, lalu dia berdoa kepada Allah supaya dimatikan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Nah, jadi hukum asal di bab yang pertama meminta kematian itu tidak dibolehkan karena khawatir terhadap dunianya, sementara hukum meminta kematian karena fitnah terhadap agamanya ini boleh. Ini boleh jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau terjadi fitnah itu terjadi pada diri kita dan kita khawatir terhadap agama kita, maka minta kematian itu diperbolehkan. Karena apa? Karena tidaklah orang yang meminta seperti ini kecuali karena kerinduannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Penat dia menghadapi dunia, penat dia menghadapi fitnah yang ada dan dia pengen Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dan mendapatkan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya orang yang beriman tadi. Ya, kenapa? Karena dia yakin dia akan bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Tapi kalau orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang durhaka kepada Allah, apalagi orang yang cinta terhadap dunia, ya, orang yang cinta terhadap dunia ini tulul amal, angan-angannya panjang dan dia akan lupa akhirat. Dan dia akan lupa dengan kematian. Orang yang punya angan-angan yang panjang, dia katakan besok saya masih hidup, tahun depan saya masih hidup dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini dia nggak akan memikirkan tentang kematian. Dia nggak akan memikirkan tentang kematian. Makanya di poin bab selanjutnya, ya, apa namanya, adab, ya, untuk mengingatkan diri kita kepada kematian. Artinya dengan kita ingat kematian itu, ini langkah kita untuk menyiapkan apa yang akan kita bawa untuk kematian kita. Jadi orang yang tidak pernah mengingat kematian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah orang yang panjang angan-angannya dan cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Kita ini bakal mati, pasti mati. Itu yang pertama, pasti mati dan kematian itu tiba-tiba. Kematian itu tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nggak ada yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Seseorang sudah menyiapkan lahannya, tetapi yang memasuki lahannya bukan dia. Dia dimatikan di tempat yang lain. Seperti itu dia yang dimuliakan oleh Allah. Dan peringatan itu sudah datang kepada kita. Peringatan itu kita dapatkan dari mana? Media sosial. Kita lihat ada yang meninggal dunia salah seorang dari kerabat di grup kita. Kita mendengarkan peringatan itu dari mana? Yang sekarang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di toa-toa masjid, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah ada peringatan bagi kita. Ya, mungkin ada tetangga kita yang sudah meninggal dunia, ingat malaikat maut sudah berada di samping rumahnya. Malaikat maut itu sudah berada di samping rumahnya. Kenapa? Sebelah rumahnya sudah ada yang meninggal. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan anggapan nanti mungkin tuh wak itu yang di ujung tuh yang meninggal. Ya, giliran dia masih lama ini, masih sehat, masih punya karir dan selanjutnya, boleh jadi dia meninggal dunia. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati dengan angan-angan yang panjang, karena pada dasarnya kematian itu tidak ada yang mengetahui. Allah Ta'ala alam. Ini poin yang kedua yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Diperbolehkannya minta kematian dengan syarat apa? Khawatir fitnah yang masuk ke dalam agama. Tapi kalau dia minta kematian disebabkan hartanya hilang, dunianya hilang, ini tak boleh. Ini tidak boleh karena penyakit, ini tidak boleh. Kecuali dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu baik bagiku,
dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik bagimu. Kembalikan pilihannya kepada Allah, bukan minta mati. Demikian yang konfident adanya Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bab yang ketiga, ya, mengingat kematian dan persiapan menghadapinya. Allah taala alam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Selanjutnya ada beberapa menit yang bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada jemaah yang ingin bertanya, baik secara langsung ataupun dari eh, jamaah yang ada di Zoom. Allah a'lam. Baik, yes. Baik, Alhamdulillah kita baru sama-sama mendengar kajian dari Ustaz kita. Di Masjid Al-Ikhlas Yusuf, dipersilakan. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya karena semuanya menyiapkan diri untuk tinggal dunia. Oke, ini sudah pada persiapan semua ini, insya Allah. Nah, demikian. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada masalah. Insya Allah nanti kita sampaikan di kajian berikutnya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, kita tutup. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.